Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Wa salawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita kali ini kita membahas persoalan yang banyak menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat, di kalangan kaum muslimin. Sebenarnya pembahasan ini tidak juga begitu penting ya, tetapi biar bagaimanapun ini berkaitan juga dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang hukum aklu atimsah, fi hukmi akli atimsah, hukum memakan buaya. Nah, ikhtalafa al-ulama'u fi hukmi akli at-timsah ala qaulain. Ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan buaya ini di atas dua pendapat. Al-qaulu al-awwal, pendapat yang pertama yaitu yubahu aklu at-timsah, membolehkan memakan buaya, ya memakan daging buaya boleh. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa madhhabu al-Malikiyah. Ini adalah pendapat ulama-ulama madhabnya Malikiyah. Wa wajhu 'inda Syafi'iyah, dan juga beberapa ulama di kalangan Syafi'iyah juga ada yang membolehkan. Ya, di kalangan Syafi'iyah meskipun ya sedikit tetapi ada yang membolehkan. Wa riwayatun 'inda al-Hanabilah, dan juga ini sebagaimana di kalangan mazhab Hanabilah Hambali, ada juga ulama di kalangan Hanabilah yang membolehkan meskipun sedikit. Wa huwa qaulu ba'dhi as-salaf, dan ini juga merupakan pendapat ya sebagian ulama salaf. Kalau kita sebut salaf berarti ulama yang ada di 3 kurun terbaik. Wa ikhtiyaru asy-Shinqiti, dan ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaikh Asy-Shinqiti. Nanti kita akan sebutkan di mana pendapatnya, dalam kitab apa dan bagaimana perkataannya. Dan juga termasuk ulama al-mu'asirah, ulama abad ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan juga pendapat ini didukung dan dikuatkan oleh Komisi Fatwa Lajnah Ad-Daimah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tadi kita sebutkan bahwa pendapat ini merupakan pendapat di kalangan mazhab Malikiyah. Kalau kita lihat pendapatnya ini dimuat dalam kitab-kitab mu'tabar mereka seperti kitab Asy-Syarh Al-Kabir karya Ad-Dardir, salah satu ulama di kalangan Malikiyah, dan juga Hasyiatu Ad-Dusuqi, halaman 49 juz 1. Kemudian kalau kita lihat juga di kalangan ulama Hanafiyah yang populer seperti Ibnu Abdi Al-Barr dalam kitabnya Al-Istidrak halaman 284 juz 5. Di sana dia juga menyebutkan pendapat seperti itu dan dia menguatkan pendapat yang membolehkan. Dan juga dalam Syarhu As-Saghir li Ad-Dardir wa Hasyiatu As-Sawi halaman 182 juz 2. Adapun ulama-ulama yang membolehkan di kalangan Syafi'i, hal itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Fatawanya halaman 32 juz 9. Dan juga ada dalam kitab Asna al-Mutalib, oleh Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari halaman 566 juz 1. Kemudian adapun dalam mazhab Hanabilah sebagaimana hal itu disebutkan dalam kitab Al-Furu' karya Ibni Al-Muflih halaman 377 juz 10, dan juga dalam kitab Al-Insaf li Mardawi oleh Syekh Al-Mardawi halaman 275 juz 10. Adapun perkataan sebagian ulama salaf, hal itu sebagaimana menjadi wajhu istidlalnya Al-Imam Abdul Barr
dalam kitabnya Al-Istidrak itu menukilkan perkataan Al-Imam Al-Auza'i ketika berbicara tentang hewan buruan air, Shaydul Bahri. Ya, kalau kita bicara Shaydul Bahri itu sebenarnya bukan cuma laut. Bahri di situ ya bukan cuma laut, tetapi air secara umum. Ya, karena hewan yang ada di air di sungai juga halal sebagaimana di lautan. Oleh karena itu Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menyebutkan hal itu, bahwa yang dimaksud dengan bahru itu adalah air secara umum. Berkata Al-Imam Al-Auza'i, "Shaydul bahri kulluhu halalun." Hewan laut ataupun air secara umum semuanya adalah halal. Wa kullu ma maskanuhu wa 'aishuhu fi al-ma'. Dan semua yang bertempat tinggal di air itu semua halal. Kemudian waqil dikatakan watimsah, bagaimana dengan buaya? Qala, berkata Al-Imam Al-Auza'i, na'am, yaitu ya, artinya halal menurut Al-Imam Al-Auza'i, ulama salaf, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam kitab Al-Istidrak yang kita sudah sebutkan, halaman 284 juz 5. Kemudian dan juga pendapatnya Al-Imam Ibnu Al-Musayyib sebagaimana dinukilkan Ibnu Abi Zaid, bahwa berkata Al-Imam Ibnu Al-Musayyib, wa yu'kalu at-timsahu wa in kana duwaybatan wa jami'u dawabil ma'. Buaya itu dimakan dagingnya sekalipun ukurannya kecil dan semua hewan air. Ini adalah perkataan Al-Imam Ibnu Al-Musayyib sebagaimana disebutkan dalam kitab An-Nawadir wa Ziyadat halaman 358 juz 4. Dan Syekh Asy-Shinqiti berpegang dengan pendapat ini. Qala Asy-Shinqiti, berkata Syekh Asy-Shinqiti, wa hujjatuhu ay Malik, Imam Malik berdalil tentang penghalalan bangkai laut atau bangkai hewan air, kana ya'ishu fil bari aw la, yaitu hewan itu hidup di air ataupun tidak hidup di air. Karena ada hewan air yang juga kadang naik ke darat. Ini pendapat Imam Malik yang dinukilkan oleh Syekh Asy-Shinqiti, dan Syekh Asy-Shinqiti berpegang dengan pendapat ini. Kemudian Syekh Asy-Shinqiti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 96, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu." Kami halalkan kepada kalian hewan buruan laut dan makanannya. Berkata Asy-Shinqiti, wala tu'ama lahu ghairu saydihi illa maitatuhu. Tidak ada makanan yang ada dari laut melainkan buruannya telah mati, atau buruannya akan mati ketika dikasih keluar dari air. Itu ikan ya akan mati menjadi bangkai. Kama qala jumhurul ulama, sebagaimana juga hal ini menjadi perkataan jumhur, kebanyakan para ulama, wa huwal haqq, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar. Kemudian berkata juga Syekh Asy-Shinqiti, wa ammal ladzi ya'ishu fil barri minal hayawanil bahri fa asahhul aqwali fihi anna maitatahu kullahu halalun. Asy-Shinqiti mengatakan bahwa adapun hewan yang hidup di darat tetapi dia merupakan hewan air, maka yang benar dari pendapat-pendapat tentangnya adalah halal bangkainya. Anna maitatahu kullahu halal. Bangkainya semuanya itu adalah halal. Ya, berarti memakan buaya ditangkap ataupun menjadi bangkai itu halal. Meskipun kalau kita baca dalam kitab Jadawil Al-Fiqhiyah itu ada pembahasan juga tentang bagaimana hewan amfibi, apakah harus disembelih atau tidak disembelih, itu ada pembahasannya juga. Memang fikih seperti itu ya, pembahasannya berliku-liku seperti itu. Kemudian pendapat ulama al-mu'asirah seperti Syekh Al-Utsaimin itu mengatakan bahwa as-sahih annahu la yustathna at-timsah. Yang benar dari pendapat itu bahwa tidak ada pengecualian, hewan air semua halal dimakan tanpa terkecuali, ya, termasuk buaya. Wa innahu yu'kal, buaya dimakan. Pendapat ini sebagaimana dinukil atau dimuat dalam kitab Asy-Syarhu Al-Mumti' karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah halaman 35 juz 15. Adapun lajnah ad-daimah, al-lajnah ad-daimah
sebagaimana hal itu difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah, bahwa amat timsah, adapun buaya, dikatakan bahwa fayukalu kasamak, dimakan sebagaimana ikan, li'umumi ma taqaddama minal ayati wal hadis, karena keumuman ayat dan hadis. Waqil, dan juga ada pendapat bahwa la yu'kal, itu tidak dimakan, buaya tidak dimakan, walikaunihi min zawatil anyab, karena buaya merupakan hewan yang mempunyai taring, minas siba', dan termasuk hewan buas. Warrajih, dan pendapat yang kuat yang dipilih di sini ya oleh Lajnah Daimah adalah al-qaulu al-awwal, pendapat yang pertama, yaitu yang membolehkan memakan buaya. Al-adillah, adapun dalil-dalil daripada pendapat kelompok yang pertama ini adalah, yang pertama, adillatu minal Qur'an atau adillatu minal kitab. Pendapat mereka diambil yang pertama dari Al-Quran, surat Al-An'am ayat 145, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa, nah di sini, illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Artinya bahwa katakanlah, wahai Muhammad, tidak aku dapatkan sesuatu pun yang diwahyukan kepadaku tentang keharaman sesuatu makanan yang dimakan kecuali bangkai atau darah ya, yang mengalir, atau daging babi. Fa innahu rijsun, karena itu semua termasuk najis. Wajhu al-istidlal, wajah pendalilan daripada kelompok pertama ini adalah bahwa anna hayawanatil bahri kullaha dakhalat tahta ma siwa al-madhkur fi hadhihi al-ayah mimma ahalla Allahu, bahwa semua hewan laut atau hewan air semuanya halal karena tidak ada yang disebutkan dalam pengecualian ayat di atas. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya As-Sail. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa fa innal hayawanatil bahri, sesungguhnya semua hewan air atau hewan laut, qad dakhalat tahta qawlihi kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman, telah masuk semua hewan laut dalam kul ma uhiya ilayya muharraman, yaitu aku tidak diwahyukan tentang keharaman semua makanan yang dimakan, masuk dalam mafhum, dalam pemahaman kalimat ini. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi pendalilan dari mereka yang membolehkan memakan daging buaya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 96, yaitu uhilla lakum shaydul bahri, telah dihalalkan kepada kalian semua hewan tangkapan laut. Hewan tangkapan laut atau tangkapan air. Laut yang dimaksudkan di sini juga air secara umum. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan bahru di sini adalah semua jenis air. Ya, kalau memang dimaksudkan di situ hanya laut, berarti ikan lele yang di air tawar haram. Tapi kan tidak begitu. Wajhu al-istidlal, arah pendalilan daripada mereka adalah bahwa yang dimaksud dengan as-sayd, yang dimaksud dengan kata as-sayd di sini atau nama as-sayd, tangkapan di sini, itu semua masuk di dalamnya semua jenis hewan laut. Fayaqtadi an yakuna kullu halalan, maka semua yang ada di laut dari jenis hewan baik ikan maupun bukan ikan, maka itu semua halal. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Bada'i'u As-Sana'i', halaman 35 juz 5. Kemudian dalil mereka yang membolehkan memakan daging buaya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis, adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kita ini sedang melewati laut, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kita ini membawa air yang sedikit,
fa in tawadda'na bihi ya'tushna. Kalau kita berwudu dengan air itu, maka kita akan haus karena kita bawa air sedikit. Afala tawadda'u minal bahr. Apakah kita bisa berwudu dari air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uh. Ya, air laut itu suci airnya, al-hilu maitatuh, dan halal bangkainya. Hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Ahmad dan selainnya. Wajhul istidlal, arah pendalilan daripada ulama-ulama yang membolehkan memakan buaya ini adalah annahu wasafa maitatal bahri bil hilli min ghairi faslin baina samaki wa ghairi. Mereka tidak memisahkan, ya, mereka tidak membeda-bedakan kehalalan bangkai hewan air antara ikan ataupun bukan ikan, antara ikan ataupun bukan ikan. Yang penting dia merupakan hewan air, maka itu halal. Hal ini sebagaimana dinukil dalam kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdi Al-Baur halaman 13 juz 23, dan juga dalam kitab Bada'i' As-Sani' oleh Syekh Al-Kasani halaman 35 juz 5. Pendalilan yang kedua adalah bahwa waqad taqarrara fil usul anna al-mufrada idza udhifa ila ma'rifatin kana min sighatil umum. Bahwa kata-kata dalam bahasa Arab itu kalau bentuknya tunggal lalu disandarkan kepada kata yang berbentuk ma'rifah, yang berbentuk sudah diketahui, ma'rifah yang ada alif lamnya, ini merupakan min sighatil umum. Ini berarti maksudnya adalah umum, mencakup apa saja. Ya, tergantung pembahasannya di situ. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maitatuhu ya'ummu bi dhahirihi kulla maitatin mimma fil bahri. Itu mencakup semua jenis bangkai yang ada di air, atau di laut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti dalam kitabnya Adwaul Bayan halaman 51 juz 1. Kemudian perkataan yang kedua, pendapat yang kedua, al-qaulu ats-tsani yahrum aklu at-timsah, diharamkan memakan daging buaya, wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur, kebanyakan para ulama dari kalangan Hanafiyah dan dari kalangan Syafi'iyah dan juga dari kalangan Hanabilah. Adapun pendapat jumhurnya Hanafiyah, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibni Nujaim dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Ra'iq, halaman 23 juz 3, dan juga Hasyatu Ibni Abidin halaman 561 juz 2. Adapun pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah, hal itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' halaman 32 juz 9, dan juga Tuhfatul Muhtaj li Ibni Hajar Al-Haytami halaman 378 juz 9. Adapun jumhur Hanabilah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibni Muflih dalam kitabnya Al-Furu' halaman 377 juz 10, dan juga dalam kitab Al-Insaf oleh Al-Imam Al-Mardawi halaman 275 juz 10, dan juga dalam kitab Kasyaful Qina' li Al-Buhuti halaman 193 juz 6. Dalil mereka yang mengharamkan memakan daging buaya ini yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhinabin minas siba', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan semua jenis hewan yang bertaring dari hewan buas. Hal ini hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi lafaznya adalah lafaz Imam Muslim. Wajah pendalilan mereka daripada hadis ini adalah annat timsah, bahwa buaya dzunabin yaftarisu bihi, itu memiliki taring dan berburu dengan taringnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Buhuti dalam kitabnya Ar-Rawdil Murbi'ah halaman 448. Dan buaya juga yataqawwa binabihi, dan buaya ini menjadi kuat dengan taringnya, berburu dengan taringnya.
fayadkhulu fi umumil muharrami min kulli dhi nabin minas siba', maka dia masuk dalam keumuman pengharaman semua jenis hewan yang bertaring dari hewan buas. Dari hewan buas, sebagaimana hal ini disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar lil Husni halaman 524, halaman 524. Tapi kalau kita lihat wajah pendalilan daripada hadis daripada riwayat Bukhari ini, bahwa naha Nabiullah alaihi wasallam an akli kulli dhi nabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan semua hewan yang bertaring. Nah, ini kata kulli di sini bagaimana? Apakah memang semua tanpa pengecualian? Karena kalau semua hewan bertaring, maka hiu itu termasuk bertaring. Ya. Ada juga jenis haina yang dihalalkan dan juga bertaring. Ada juga rubah juga bertaring. Yang dimaksud dengan bertaring ini bagaimana? Apakah semua yang bertaring ataukah yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk memangsa? Ini harus ada tafsilnya. Karena kalau semua kata kul di sini adalah umum tanpa pengecualian, maka saya kira tidak seperti itu juga ya. Ya, ini sama dengan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Bagaimana kulnya di situ? Kalau kul dipakai semua ya, saya kira di antara kita kan kadang menganggap ya kul bukan semua. Allahu ta'ala ya. Wallahu a'lam, yang jelas beginilah pembahasan fikih. Tapi buaya ini kalau dia dikatakan haram karena bertaring, karena sesungguhnya ikan hiu juga bertaring. Kalau dia dikatakan karena hidup di dua alam, ya ini nanti ada pembahasannya. Karena hidup di dua alam itu maksudnya bagaimana? Ada pembahasannya juga. Tapi insya Allah ini menjadi gambaran kita bahwa ternyata yang menghalalkan itu juga ada para ulamanya, dan juga dari kalangan salaf, dan juga dari keumuman ayat Al-Quran. Ya, adapun yang melarang, yang mengharamkan jumhur, tetapi jumhur di sini tidak berdalil dengan keumuman dalil Al-Quran. Mereka hanya pakai hadis. Karena kalau Al-Quran ya kelihatannya tidak mendukung wajah pendalilan mereka, kelihatannya kurang mendukung. Tetapi wallahu alam, demikianlah pembahasan fikih ini begitu luas, dan kita tidak boleh ya saling menyalahkan untuk masalah yang seperti ini. Kecuali sekali lagi masalah akidah itu ya keluarga yang dirahmati Allah, itu memang kita harus cari tahu sampai perinciannya. Karena akidah yang menentukan amalan kita, akidah yang menentukan kita punya amalan, fikih kita ditentukan dari akidah kita. Ya, akidah itu pondasi, usul, akidah itu usul. Demikian apa yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.